Tipe string. Tipe string di Dart yang merupakan objek string itu dia mengikuti Unicode UTF-16. Kita bisa menggunakan single atau double quote dalam menerapkan data string. Contohnya kayak gini. S1, S2, S3, S4, string 1 sampai string 4, kita bisa menggunakan single quote. Bisa juga menggunakan double quote. Gimana kalau pada saat kita menggunakan single quote, kemudian di depannya, di dalamnya ada single quote lagi, gitu. Caranya kita tinggal tambahin backslash kayak gini. Kita coba aja yang ini. Nah, di sini ada string yang dibungkus menggunakan single quote. Tapi di tengah-tengahnya kita pengen ada kutip kayak gini. It kutip S gitu. Biar single quote yang ada di dalam dibaca sebagai karakter, bukannya kode, maka di depannya kita harus tambahin backslash. Kayak gini. Maka ini dianggap sebagai karakter. Kalau kita print, nah, it's easy to escape the string delimiter. Ada satu cara lagi, kalau kita ingin menggunakan kutip satu di tengahnya, ini kita bisa hapus, tapi pembungkusnya kita ganti jadi double quote seperti ini. Coba. Nah, masih dengan data yang sama, ada kutipnya. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini kita bisa menambahkan value dengan menggunakan ekspresi kayak gini di dalam single quote atau double quote kita. Ini digunakan untuk menambahkan ekspresi kayak variabel. Contohnya adalah kita punya variabel dengan nama buah. Nama datanya adalah apel. Kemudian di sini kita punya variabel lagi, kalimat. Datanya adalah saya makan. Nah, saya makan apel. Apelnya kan udah dibungkus pakai variabel. Kita pengen panggil si variabel apel ini di dalam kalimat di sini, di dalam sini. Kita bisa menambahkan ekspresi di dalam string ini. Ini bentar, ini bisa jadi single quote, bisa double quote, bebas. Caranya menggunakan $, kayak gini. Baru kita panggil buahnya, si variabelnya. Maka pada saat kita print kalimat run, saya makan apel. Di sini saya makan buah, yang munculnya saya makan apel, karena buah di sini berperan sebagai variabel yang ngebungkus data apel. Apelnya di print di sini, saya makan apel. Atau juga kalau contoh di sini penggunaan ekspresinya ada $, kurung kurawal, ada kurung kurawalnya. Kurung kurawal di situ apabila dalam pemanggilan variabelnya itu tidak seperti ini, tapi ada objek lain. Objeknya itu misalnya kita punya angka 5 titik 2 bla 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 gitu ya. Saya punya
number. Nah, ketika kita ingin panggil variabel number, yang pertama kita bisa gunakan seperti ini. Nah, gimana kalau kita ingin menampilkan komanya cuma 2? Seperti di video yang type number udah diterangin. Jadi kita bisa menggunakan fungsi .toString as fixed size. Tapi kalau kita buatnya kayak gini, nanti error. Si fungsi ini nggak bakal kepanggil. Fungsi ini justru malahan dianggap sebagai karakter, bukan sebagai fungsi. Nah, biar dianggap sebagai fungsi atau disebutnya dengan sebuah expression, pemanggilan variabelnya atau pemanggilan expressionnya kita bungkus menggunakan $kurung-kurawal kayak gini. Maka dot sini langsung kebaca tuh, baru ada toString as fixed. Sini kita masukin 2 digit di belakang koma, running. Nah, sekarang muncul 2 digit di belakang koma, gak samanya. Jadi penggunaannya tergantung kebutuhan. Kalau kita cuma manggil variabelnya aja, kita cukup menggunakan $nama variabel, udah. Kalau ada expression tertentu kayak fungsi misalnya .toString as fixed, ini nggak bisa tanpa kurung kurawal, nggak bisa. Kita harus pakai kurung kurawal untuk ngebungkusnya, biar yang ini itu .toString-nya yang sebagai expression atau sebagai fungsi, sebagai metode. Kemudian di dalam string ini kita bisa melakukan concatenation menggunakan adjacent, string literal, atau menggunakan plus operator. Kita coba copy. Concatenation ini digunakan untuk menambahkan string. Contohnya kita ingin menambahkan string ini dengan ini dalam satu baris yang sama. Kita coba print S1. Atau yang di sini print S2. Yang tadinya berbeda baris, ini baris 1, ini baris 2, baris 3, sekarang nyambung. String concatenation works even over line breaks. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan operator plus. String ditambahkan dengan data string. Jadi seperti ini. Biar nggak ambigu, ini operatornya hapus. Nah, kayak gitu. Untuk concatenation. Kita juga bisa menggunakan multi-line. Jadi kalau tadi kita menambahkan string yang berbeda baris itu menggunakan kayak gini, jadi bungkus satu, dibungkus lagi, dengan titik koma. Kemudian ini menggunakan operator plus. Operator plus ini kita bisa kayak gini, ke bawah juga nggak masalah. Kemudian kalau di multi line, kita coba copy dulu. Kalau di multi line kayak gini, kita coba print S1, print S2. Nah, you can create multi-line string like this one. You can create
multi-line string like this one. Jadi kita nggak usah ngebungkus ini dibungkus dulu pakai string, bungkus lagi, enggak. Kita cukup ngebungkus keseluruhan stringnya. Yang pertama menggunakan triple single quote. Jadi single quote-nya ada 3 untuk awal dan akhirnya ada 3. Atau triple double quote. Jadi double quote-nya ada 3 di awal dan ada 3 di akhir. Itu untuk multi line. Kita juga bisa menambahkan di berapapun. Kayak gitu. Tanpa dibungkus satu baris bungkus pakai string, satu baris bungkus pakai string. Tanpa kayak gitu. Bisa lebih ringkas. Nah, seperti itu penggunaannya. Kalau pengen enter gimana? Kalau pengen enter kita bisa menambahkan backslash n. Contohnya kayak di sini. Di sini kita tambahin backslash n. Kalau di sini konsol ini nggak jalan, tapi kalau di debug yang kayak di VS Code itu baru bisa jalan, atau di kayak ini di IntelliJ VS Code itu jalan. Di sini kayaknya enggak. Tapi fungsi untuk enter itu backslash n. Kemudian untuk nge-create row kita bisa menggunakan prefix dengan R, diawali dengan R. Copy, paste. Di sini kita print S-nya running. In a row string, not even backslash n get special treatment. Untuk penggunaan Unicode, teman-teman bisa contoh lihat di run and grab name cluster di sini untuk lebih lanjutnya. Contoh kayak penggunaan kayak karakter seperti ini, dia diganti dengan kode ini, atau kayak gini, gitu. Tapi ini nanti di dalam runnya, tapi masih dalam lingkup string gitu. Dan di contoh sebelumnya yang dimaksud dengan kan di nomor itu ada fungsi .toString. Nah, itu ada dengan kaitannya dengan ini. Contoh penggunaannya kayak tadi .toString expect size. Kita merubah data dari yang integer atau number menjadi string dengan menggunakan fungsi .toString. Nanti dia akan berubah datanya dengan kayak gini, single quote otomatis. .toString juga bisa berlaku untuk tipe data selain number kayak boolean. Contohnya yang di sini. Data boolean ini kita bisa jadikan jadi string menggunakan fungsi .toString. Itu bisa. Nanti bisa dicoba di bagian boolean.